Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Minggu, tanggal 8 di bulan Juni. Jadi sesuai dari analisa kemarin, apabila dia itu sudah benar-benar, membentuk karakter yang kuat lah atau bearish lah kesimpulannya paling enggak. Jadi, kemarin kan di video sebelumnya lah, di video sebelumnya itu aku menjelaskan kalau, ada FVG dan mempunyai peluang untuk sell di area FVG. Dia ada di area pertama dan area kedua gitu loh. Tapi, pada dasarnya area VG ini, nggak sampai. Jadi kesimpulannya pergerakan harga itu secara impulsif itu melanjutkan penurunan gitu loh teman-teman. Jadi saya rasa, ya sudahlah. Tapi secara skenario sudah betul tapi nggak dijemput ya berarti nggak ada setup atau nggak ada profit. Dan kemarin aku sudah coba di, beberapa support gitu. 2 kali gagal jadi, bener-bener, di luar ekspektasi gitu loh teman-teman. Dia bisa turun secara singkat, itu berapa hari tuh? Sebentar aku cek ya, tanggal 1, ya 5 hari lah ya. Dan apa ya teman-teman, nggak expect lah kalau bisa sampai sedalam ini gitu loh. Tapi secara nggak langsung, bukan suatu alasan atau gagal dalam untuk, melanjutkan analisa berikutnya. Pada dasarnya ya gagal ya sudah gitu loh. Karena konsekuensi dari trading itu ada yang namanya win dan loss. Jadi secara nggak langsung dari area support dan demand ini gagal, jadi next, aku bakalan gambarin yang kalau aku lihat sih dari area sell ini masih, gede ya peluangnya teman-teman. Jadi aku pengen, spill lah sementara, sebentar, sebentar, sebenarnya di sini sih, Bybit, bentar, di Bay nah, untuk di Bybit, kemarin aku open posisi long teman-teman, dengan catatan adanya konfirmasi gitu. Tapi kalau teman-teman ikut, grup yang aku miliki gitu, teman-teman tahulah kenapa alasan aku entry itu di area ini gitu loh. Jadi kesimpulannya cuman ada QM level gitu loh kemarin. Ini jam berapa ya? Kalau nggak salah subuh-subuh gitu aku limit. Oh iya bentar, oh iya betul dong. Waktu subuh, Sabtu itu kan secara nggak langsung kan kebanyakan teman-teman itu, apa ya, lepas lah. Posisinya weekend soalnya. Jadi secara nggak langsung, market itu ada MSS gitu pada time frame 1 jam. Nah, kesimpulannya, nih, kenapa aku mengambil di area ini secara nggak langsung, nih ya, teman-teman boleh perhatiin. Nah, ini kan low dari tanggal berapa nih? Tanggal 6 Februari lah ya. Nah, titik terendah ini udah di-sweep teman-teman. Nih, kelihatan ya? Jadi, kesimpulan aku posisi ini, karena udah di-sweep gitu loh. Secara nggak langsung peluang untuk, pembalikan sementara itu lebih lebih cenderung, possible atau probability, makanya mengambil posisi buy kemarin. Dan ada area FVG, ya aku rasa sih benar-benar peluang gitu, makanya aku posisi long. Jadi kalau semisal, target, dari BTC itu aku 69 teman-teman. Kenapa? Karena di 69 ini ada yang namanya, Q2A kuartal 2 pada opening lah. Ini opening setahuku ya. Januari, Februari, Maret, ini April. Nah, secara nggak langsung kalau aku bisa menyimpulkan teman-teman, dengan aku menggunakan kuartal itu, sederhana aja sih. Jadi kalau aku bisa simpulkan, pada time frame daily ada FVG dan FVG-nya itu dibentuk dengan 1, 2, 3. Secara nggak langsung ini adalah FVG, eee, momentum ya kalau aku bilang. Karena dengan pola candlestick pada time frame daily BTC ini yang di sini, sangat jelas itu loh indikasinya nih ya teman-teman, yang aku tanda ini deh. Nah, indikasi pola untuk sell ini sangat jelas gitu loh, secara nggak langsung volume seller itu di area ini sangat tinggi gitu loh. Kenapa? Ini tuh, kalau
aku boleh ngomong ya, aku itu sering lah nonton Mas Rizky Aditama gitu loh. Dia tuh menciptakan, candle momentum lah, secara nggak langsung kan aku jadi terinspirasi gitu loh. Ini bisa dimanfaatkan. Jadi secara nggak langsung kalaupun memang itu probability dan bisa di-share ya aku share gitu loh secara pandanganku. Dan secara pengetahuanku inilah, candle momentum, pada time frame daily gitu loh. Apakah area ini bisa diulang untuk, melakukan oposisi? Jawabannya bisa, karena area ini masih fresh gitu loh, bertepatan dengan area kuartal 2. Nah, kita lanjut, intinya aku masih buy dan TP itu nanti di 69. Nah, secara nggak langsung kita lanjut ke BTC ini. Nah, secara nggak langsung kan, aku ngambil kesimpulan FIG itu di sinilah, terus aku bakalan ngambil 50%. Nah, kenapa? Iya, karena secara resiko lebih, apa ya, lebih bisa aku terima gitu loh. Jadi kesimpulannya kalau kemarin aku cek harga di FIG 50%, ya di kisaran 69. Nah, oke. Jadi udah cukup itu aja. Ini kenapa, ada harga 70.500 gitu loh. Aku mengambil dari, support become resistance sebelumnya teman-teman. Secara nggak langsung kan ya indikasi mana, nah indikasi inilah double bottom gitu loh. Tapi harga secara tidak langsung itu breakdown teman-teman. Paham nggak maksudku? Ini ada double bottom, dia membuat market structure, lalu dia nggak sampai retracement. Dia langsung melanjutkan penurunan gitu loh. Nah, secara nggak langsung dari, pola double bottom ini dengan yang sebelumnya aku sudah sebutkan, ini 2 ada apa saja, ada FVG dan candle momentum, ya aku rasa di sini adalah peluang gitu loh untuk open posisi sell. Nah, secara nggak langsung, jadi 1, 2 ini udah aku siapkan dan untuk terdekat aku bakal ngambil posisi sell itu di area ini. Ya 69 sampai 70 ribu lah ya. Ih kok kuning, bentar. Secara nggak langsung aku bakal ngambil posisi sell itu di harga ini. Aku perkecil lah ya. Nah, aku secara nggak langsung bakalan mengambil posisi sell itu di area ini. Oke. Jadi ada 2, 3 ya, 3 area. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, lalu ini kan juga FVG. Ini FVG kenapa? Karena gini teman-teman. Kalau aku, trading itu sebenarnya ya paling nggak tuh minimal open posisi itu 1 sampai 2 kali gitu loh. Nggak perlu terlalu banyak gitu loh. Paling nggak aku melihat apa yang, mempunyai peluang gitu loh. Bukan setiap area FVG itu bisa entry. Jawabannya memang memang bisa. Tapi aku nggak mau terlalu overtrade gitu loh. Oke, jadi cuman itu aja yang pengen aku update, dari Bitcoin secara nggak langsung, masih bertahan di area support atau demand pada time frame weekly ya kemarin, time frame weekly. Cuman, secara nggak langsung kan, dia udah ship lah, sama liquidity pada time frame daily atau low sebelumnya. Aku nggak mau fokus di sana teman-teman. Jadi, semoga, sell ini gagal karena secara nggak langsung aku juga ngasih info posisi buy dari harga 60 ribu itu telat. Karena waktu dini hari teman-teman, dan kenanya itu jam pagi lah itu aku cek itu, limitku kena. Jadi ini aku hapus karena gagal. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan open posisi buy, jawabannya masih bisa-bisa aja gitu loh. Jarang nggak langsung kan, kalaupun teman-teman posisi sekarang menurutku juga, resiko dan reward itu RR itu kurang menarik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nunggu ya tunggu aja di sini. Bentar aku cek. Nah, di sini ada QM level. Ini aku tandain harganya deh. Jangan, sekalian gini aja deh. Nah, ada QM level teman-teman. Oke. Ya, ini kalau teman-teman mau ikut posisi buy dengan stop loss itu kurang lebihnya kalau aku menemukan QM level itu sebenarnya di sini teman-teman. Di sini. Nah, tapi secara nggak langsung kita juga harus tahu gitu loh mengapa, stop loss itu di area sini. Pada dasarnya ini adalah low yang valid, tapi di sisi lain masih banyak faktor gitu loh. Kita melihat,
di Timur Tengah itu masih panas. Ya teman-teman bisa tahu sendiri takutnya aku kena shadow ban, karena aku juga ngupload di sosial media beberapa lah. Di Timur Tengah itu lagi memanas lagi lah, paling enggak itu ada berita yang cukup, memberikan impact. Secara nggak langsung kan sebelum-sebelumnya tuh aman-aman aja lah, ada negosiasi atau yang lain-lain. Nah ini enggak, udah bukan negosiasi lagi. Ya intinya teman-teman bisa cari tahu lah, intinya bukan negosiasi yang sedang terjadi. Oke, secara nggak langsung aku bakal menempatkan stop loss itu berada di swing low, udah itu aja. Karena apa? Secara resiko dan reward ya masih sangat menarik gitu loh, 1/3. Nah, dan kalaupun sell ya tentu aku bakal ngambil 1/3 juga gitu loh. Aku ngambil di sini karena di H1 masih ada OB. Kayaknya aku bakal menempatkan OB-nya di swing high, SL-nya di high OB ini. Tapi aku udah ngelibet posisi di sini dengan catatan risk and reward 1/3 apakah masih menarik? Jawabannya iya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Apabila dia turun aku bakal melakukan open posisi buy, apabila dia naik di area FVG, di area pertama ini aku bakal melakukan open posisi sell. Begitu juga sebaliknya kalau sampai area FVG di atas aku melakukan open posisi sell. Oke, jadi aku rasa cukup. Kita lanjut ke XAUUSD gitu. Nah, di XAUUSD teman-teman, kemarin ini tanggal berapa nih? Tanggal 1, berarti minggu kemarin ya. Setelah nggak langsung di XAUUSD ada reaksi dan apa ya teman-teman? Yang ini sedikit aja sih reaksinya. Nah, yang di sini yang cukup lumayan kemarin aku dapat gitu loh. Dia break, secara nggak langsung dia kembali lagi dan ada pantulan di area OB. Jadi banyak berhasilnya ya kalau aku lihat dari XAU kemarin. Ya bukan dilihat karena aku ngerasain gitu loh teman-teman. Karena aku posisi gitu loh di OB juga hit, oke. Di sini hit. Jadi berapa nih? Gagal, berhasil, dua, dua. Di sini gagal. Oke. Jadi secara resiko dan reward masih untung sih. Karena juga menempatkannya juga pasti 1 banding lebih lah, bukan 1 banding 1. Oke. Dan untuk update XAU sih kalau aku lihat ya teman-teman. Bentar. Ini ada revisi ya. Di sini ada revisi pada time frame berapa nih? 4 jam. 4 jam masih turun sih harusnya teman-teman. Kalaupun naik itu harga 4355 sampai 4326 ini harus di break deh teman-teman. Ini harus di break deh. Tapi kalau selama ini nggak di break ya udah, potensi turunnya bisa sangat jauh gitu loh. Kenapa? Karena ini adalah supportnya teman-teman. Support di sini loh. Di breakdown dengan body candlestick. Jadi kalau kita mau mencari posisi buy juga agak rancu karena ini time frame besar loh, udah breakdown. Jadi aku nggak bakal mengambil posisi buy terlebih dahulu ya. Kayak aku kalaupun mengambil posisi buy itu paling nggak ya cari-cari support 4 di area inilah, 4253. Ini aku hapus dan cukup jelas kalau ini di breakdown arahnya tetap sell sementara. Jadi aku bakalan tunggu di 4253 untuk posisi buy. Nah, di atas masih ada FVG jadi masih bisa menunggu di sana untuk sell 4253. 1 jam gimana? 1 jam di sini juga ada demand. Harga berapa nih? 4204. Jadi ada dua teman-teman yang boleh teman-teman perhatikan. Nah, kenapa ini di area demand? Bisa dikatakan support atau demand. Pada dasarnya ya fee. Pantulan teman-teman. Secara price action ini adalah pantulan. Kalau kita menggunakan line chart pada time frame 1 jam. Paling enak kalau kita menggunakan time frame 1 jam itu bisa menentukan support lah. Jangan terlalu kecil time frame-nya.
Oke, ini di harga berapa tadi? Sebentar, 204. Jadi ada 2 area untuk posisi buy dan di sini sebenarnya bisa aja teman-teman. Nih, ada doji nih, ada doji candlestick yang biasa apa ya, aku pakai lah candle kejepit. Diam 30 kelihatan banget anjir. Nih. OB lah ya, aku bilang OB. Jadi ada tiga peluang untuk buy dan untuk sell masih tetap di atas sini teman-teman. Kayaknya kecil peluang untuk bakalan ke atas ini teman-teman. Karena trennya benar-benar strong untuk sell kalau aku perhatiin. Aku nggak melihat, oh di sini ada resisten. Cuman kayak aku nggak mau ambil deh. Aku lebih baik nunggu di atas. Oke, di area VJ4 inilah. Ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau ikutin follow sell, cuman kayaknya enggak deh, udah ketinggalan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman. Dari BTC dan XAU, area sell itu di area VG, untuk buy itu tiga area gitu loh. Teman-teman mau ikut silahkan, nggak ikut juga silahkan. Oke, thank you yang masih nonton sampai detik ini. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.